Ini adalah dampaknya. Dampaknya itu sebenarnya di sini. Penyebabnya adalah oli kotor. Jadi kalau ini sudah kena, maka kita harus perbaiki ini dan penyebabnya. Harga, oh iya, termasuk jasa, seperti apa Mas? Oke, sprocket ini sendiri kalau dia originalnya 9 juta. Wow. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini ya, dengan Mas siapa Mas Ardi? Ini Mas, dulunya sih namanya Robert Pak. Terus, karena namanya kurang menjual, mohon maaf Pak, ya namanya Pak Robert, mohon maaf. Karena namanya kurang menjual, ganti Nova namanya. Nova sekarang, Mas Nova. Halo Pak. Iya, iya. Apa kabar? Alhamdulillah Mas Nova. Sekali besok narasumbernya Mas Nova Pak. Oke. Jangan Pak. Sudah. Mas Ardi. Dia masih bujang Pak. Oh, masih bujangan Mas Nova. Mas Ardi. Ya. Kemarin ada yang bertanya di grup kita ya, di channel AHpedia. Oke. Pagi-pagi ya, atau mesin dalam kondisi dingin, ya, itu suara starternya itu mesin suaranya kasar. Oh ya. Sekitar 1 sampai 5 detik lah. Starter naik, cracking, grrrr, ya, benar, baru hilang. Nah, itu apa Mas? Apa itu sesuatu yang berbahaya untuk mesin atau gimana? Oh ya, sebentar Pak. Ini ada mobil masuk. Ya. Siapa? Mobil gua. Ya, gimana Pak tadi Pak pertanyaannya? Oh ya, iya. Jadi awal starter ada bunyi suara kerer gitu ya? Saat suara dingin, mesin dingin lah. Itu hanya pada waktu dingin aja? Iya, kondisi biasanya lebih banyak yang biarpun dia sudah hidup berapa lama tapi diberhentikan, dia kadang bunyi lagi. Oke, jadi kalau kita perdengarkan dia sebenarnya di mesin sisi kanan ya Pak ya? Ah benar, sebelah kanan. Itu sebenarnya suara dari timing chain Pak. Jadi kita ini ada alat peraganya Pak. Nah, kita siapkan nih. Ini di sini ada tutup oli, tutup dari cover timing. Nah di sini ada IVT, intake valve timingnya, atau solenoid IVT, solenoidnya. Nah hal tersebut terjadi karena gini Pak Taufik, di dalam mesin itu kan dia kan ada timing chain, ada rantai kamprat ya. Rantai kamprat ini dia memang harusnya dia kondisinya menegang supaya dia tidak terkena sampai ke gate-nya atau ke plastik ada di sisi samping kiri dan kanan dan juga atasnya. Nah apabila dia sampai mengendur, itu dia akan mengakibatkan bunyi seperti yang tadi Pak Taufik sampaikan. Di starter betul. Gitu. Nah itu dikarenakan dia timing chain-nya atau kampratnya dia mengendur. Nah itu sebenarnya di sana ada namanya sprocket Pak Taufik. Sprocket itu bentuknya seperti ini. Ini dudukan ininya ya, yang masuk ke camshaft. Jadi ini fungsinya ngatur camshaft. Nah camshaft itu sebenarnya dia harusnya dia maju ketika awal hidup. Nah ketika maju dia akan menegang. Nah ini yang mengakibatkan dia maju mundurnya itu dikarenakan ada tekanan oli. Nah tekanan olinya itu dia masuk dari sini Pak Taufik. Dia masuk dari sini. Nah pengaturnya adalah solenoid ini. Nah oli dari bawah masuk ke lubang sini, kemudian akan keluar lubang sini, kemudian lubang sini. Makanya di dalam sprocket itu di sini ada lubang pelumasannya. Betul, ada. Ada lubang pelumasannya. Ketika olinya dia naiknya terlambat, itu mengakibatkan bunyi. Itu pertama bisa dari pompa olinya dia lemah. Oke, pertama. Yang kedua, dari solenoidnya ini dia macet. Solenoidnya ini macet yang kedua. Yang ketiga, yang paling sering, yang macet adalah sprocketnya ini. Jadi di dalam sprocket ini dia kan ada lubang Pak Taufik. Nah di dalamnya ini ada kayak pegas-pegas kecil-kecil. Dia berbentuk besi 2, lempengan besi 2. Itu ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah di dalamnya. Itu dia fungsinya adalah untuk menampung oli. Ketika dia dapat tekanan, maka dia akan bergerak lebih maju. Makanya di dalam sini dia ada ininya,
knock untuk yang masuk ke dalam camshaft. Nah, itu supaya dia bisa memajukan. Nah, otomatis kalau camshaftnya maju, sprocketnya maju, si kampratnya ini jadi kenceng. Nah, kalau dia kenceng, dia tidak akan terkena sisi-sisi samping gate-nya. Itu mengakibatkan bunyi. Ya, kalau dia misalnya dia mengendur. Nah, kalau dia mengencang, itu kan tadi kan ada penyebabnya, bisa dari olinya tekanannya kurang, atau mungkin solenoidnya dia nggak membuka, atau mungkin dalamnya itu tadi plat-platnya itu tadi dia mengalami kemacetan, atau dia ada sejenis kayak plastiknya itu dia patah. Itu bisa saja terjadi. Penyebabnya apa? Penyebabnya mesin pernah mengalami oli kotor, kemudian pernah mengalami kering oli, misalnya olinya kurang. Nah, itu dia terjadi keausan di dalamnya. Seperti itu. Makanya penting sekali untuk teman-teman yang sudah memiliki IVT, mobilnya sudah memiliki seperti ini, jangan sampai olinya itu terlalu kotor, jangan sampai olinya itu juga kurang. Jadi kalau olinya kurang, olinya terlalu kotor, IVT ini dia bisa macet. Nah, nanti kalau dia udah macet, oli menjadi telat naik. Kalau olinya telat naik, ininya dia terkena sprocketnya. Seperti itu. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang berurutan ya Pak, kasusnya. Tapi yang paling sering adalah kasusnya sebenarnya bukan sampai ke... Biasanya kalau Mas Ardi ada kasus seperti ini, yang didahulukan itu yang mana Mas? Ya, yang didahulukan adalah tentunya ini adalah dampaknya. Dampaknya itu sebenarnya di sini. Penyebabnya adalah oli kotor. Jadi kalau ini sudah kena, maka kita harus perbaiki ini dan penyebabnya. Jadi ketika kita bongkar ini, maka kita ganti juga oli mesinnya, kita bersihkan kontrolnya ini. Kayak gitu. Dan kita kasih penjelasan, edukasi ke pemilik kendaraan kalau mobil tersebut sudah memiliki VVTi, IVT atau solenoid yang ada di ini camshaft, itu harus memperhatikan olinya. Makanya mobil-mobil dengan tipe seperti ini Pak Taufik, dia minimal harus pakai yang semi sintetis. Oh, semi sintetis minimal. Minimal, nggak boleh pakai mineral, nggak boleh pakai oli yang mineral. Mineral kan agak murah ya, agak murah dan dia lebih pendek usianya. Nah, dia harus pakai yang semi sintetis karena harus bisa menjangkau ke lubang terkecil. Karena di dalam sini, ini kan dia kan ada lubang Pak. Nah, di lubang sini dia ada solenoidnya itu maju mundur, membuka dan menutup. Nah, kalau dia pakai yang semi sintetis atau full sintetis, itu dia akan bisa menjangkau sampai ke sana. Nah, kalau olinya dia kotor, maka si solenoidnya ini tadi bisa macet, mengakibatkan olinya nggak masuk ke sini. Kalau olinya udah nggak masuk ke sini, nanti menjadi aus atau ini juga ikut macet. Nah, ketika itu terjadi, maka yang sering-sering kita lakukan adalah pembongkaran ini. Sprocketnya kita buka, kemudian kita bersihkan, kemudian pegas-pegasnya kita posisikan ulang supaya dia mau melakukan perlawanan atau mau menahan oli yang ada di dalam. Seperti itu Pak Taufik. Mas Ardi, untuk mobil sekarang kan lebih banyak yang menggunakan VVTi segala macam lah ya. Nah, itu sama model cara kerjanya? Sama, cara kerjanya sama. Dia di dalamnya sini hanya solenoid. Solenoid itu kan dia mengubah menjadi magnet Pak Taufik ya. Nah, tapi ketika media pelunyer yang ada masuk di dalam sini, piston yang ada di sini dia macet, sekalipun ini terjadi kemagnetan, ini nggak akan bisa membuka maupun menutup, atau mungkin menutup terus, nggak mau membuka. Akhirnya oli ini tadi yang harusnya dia masuk ke dalam sistem sprocket ini dia nggak mau masuk. Betul. Karena nggak ada oli yang masuk ke sini, karena dia kan posisinya gini Pak Taufik. Nah, seperti itu. Lubang-lubang ini, sini dan juga sini, itu dia akan mensirkulasikan oli ke sini. Kalau di sini macet, solenoidnya ini macet, atau mungkin olinya terlalu kental, ini dia nggak akan bisa masuk ke dalam sini. Bisa pun lambat. Dan itu mengakibatkan tarikan berat, akan muncul suara kerer kayak gitu. Bisa jadi lama-kelamaan kampratnya bisa kena, timing chainnya bisa kena. Tapi nggak sampai mobil nggak bisa hidup? Mobil tetap bisa hidup. Mobil tetap bisa hidup, cuman kadang-kadang kalau ini terjadi masalah, ketika stasioner mobilnya pincang. Dedek. Nah, gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya habis di tune up, kemudian misalnya terjadi kasus kayak gitu, di tune up sudah, businya sudah dicek, oil sudah dicek, tapi idle-nya dia tidak mau langsam, ada batuknya sedikit, ya, batuknya sedikit, itu disebabkan karena mungkin dulunya olinya pernah kotor, kemudian olinya pernah kurang, mengakibatkan solenoidnya ini macet,
sehingga dia untuk pengajuan timing camshaft-nya itu menjadi terhambat, sehingga mobilnya yang tadinya timingnya itu harusnya maju ataupun mundur itu mengakibatkan macet ya, sehingga dia tidak bisa, idle-nya itu tidak bisa langsam. Seperti itu. Nah, untuk mobil sekarang Mas, ini kan mobil QR 2025 ya? Ya. Nah, kalau untuk yang mobil MR itu bagaimana proses? Untuk MR dan juga HR dia kalau untuk yang tipe yang ada di depan ini dia udah memiliki dual CVT. Oh, ini dual CVT. Dual CVT ini dia tetap minimal harusnya semi sintetis dan sebaiknya juga menggunakan yang full sintetis. Seperti itu dengan SAE 10 minimal ya 1040 lah, 1040, 1030, 0530, 020. Makin ini ya, makin encer ya? Makin encer. Tapi ya tentu oli semakin full sintetis, semakin encer. Kita dulu pernah membahas akan semakin mudah menguap. Nah, ya mungkin teman-teman ada yang mengatakan bukannya kalau oli full sintetis itu malah tidak mudah menguap. Nah, iya benar. Ada tuh yang bertanya kayak gitu. Itu tergantung mesinnya itu dia memiliki pernafasan nggak. Kalau untuk mobil-mobil kayak gini kan dia kan memiliki pernafasan. Ini dari rocker covernya dia memiliki selang masuk ke sini. Makanya semakin kecil dia ininya, sintetisnya, maka akan lebih mudah menguap masuk ke dalam sini. Kemudian ini juga memiliki selang lagi. Jadi ada beberapa selang pernafasan yang dari dalam mesin keluar ke sana. Semakin fullnya itu penguapannya adalah dikarenakan adanya saluran pernafasan tadi ya. Seperti itu Pak Taufik. Kalau untuk terhadap gaya panasnya, terhadap suhu panas, penguapannya itu memang lebih baik yang full sintetis. Seperti itu. Nah, kembali ke dual VVT-i Mas. Dual VVT. Nah, apa perbedaannya dengan yang satu? Iya. Kalau yang dual itu dia exhaust-nya juga udah ada Pak. Jadi camshaft itu atau katup, katup itu kan dia kan memiliki tergantung camshaft-nya. Ada yang single SOHC, ada yang DOHC. Yeah. Kalau yang double seperti ini dia sudah memiliki dua solenoid untuk intake-nya dan juga untuk exhaust-nya. Seperti itu. Jadi lebih sebenarnya tarikannya akan lebih responsif yang dua VVT atau dua solenoid. Karena dia memiliki pengubahan timing untuk membuka dan menutup katupnya itu lebih cepat seperti itu. Mungkin bisa lebih cepat, mungkin juga bisa durasinya lebih lama. Dikarenakan dia memiliki camshaft yang bisa berubah-ubah posisinya. Lebih banyak variannya. Lebih banyak variannya. Seperti itu Pak Taufik. Mas Ari, kalau untuk mobil yang dual VVT ini, apakah suara tadi itu juga bisa mungkin terjadi. Mungkin terjadi ketika dia solenoidnya itu dia macet, kemudian olinya juga terhambat naik ke atas, atau mungkin sprocketnya dia macet juga, potensinya tetap akan sama. Suaranya sama kah? Suaranya sama. Jadi seperti oli nggak naik Pak. Suaranya mengerikan ya suaranya. Tapi sebenarnya dia masih hidup ya? Dia masih hidup, memang karena keterlambatan oli. Nah keterlambatannya oli itu bisa impact-nya itu tadi, bisa kena solenoidnya, bisa kena ininya, sprocketnya, sehingga sebenarnya timing chain-nya itu menjadi mengendur, intinya seperti itu. Baik, Mas Adi, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi mobil seperti ini? Ya, kondisi mobil seperti ini tentu berbanding lurus dengan penggunaan bahan bakar Pak Taufik. Semakin kita menggunakan bahan bakar, misalnya kayak mobil-mobil seperti ini, rekomendasinya adalah menggunakan oli yang minimal semi sintetis, dengan SI-nya yang agak encer, kemudian menggunakan bahan bakar yang pertamax. Oktannya di atas 92. Tujuannya apa? Kompresi besar, kemudian ada perangkat yang kecil-kecil seperti ini kan satu di antara fungsi oli itu selain melumasi, mendinginkan, itu membersihkan dan juga merapatkan. Nah ini ketika dia membersihkan sisa-sisa dari pembakaran oktan yang semakin rendah, maka karbon yang dihasilkan akan semakin besar. Karbon yang dihasilkan akan semakin besar, maka oli pun menyaring juga akan semakin membersihkannya, akan semakin banyak kotoran yang akan dibersihkan. Kotoran yang akan sirkulasi masuk ke dalam VVT-i-nya itu juga akan semakin mempengaruhi kinerja dari sprocket dan juga VVT-i. Makanya untuk kasus seperti ini, yang tips dari saya adalah menggunakan BBM yang direkomendasikan oleh pabrikan, kemudian menggunakan oli yang direkomendasikan oleh pabrikan, mengganti oli sesuai dengan waktu yang direkomendasikan oleh pabrikan atau bengkel, seperti itu. Memang dari pabrikan bisa mengeklaim sampai dengan 5.000 sampai dengan 10.000 km dengan 6 bulan atau dengan 1 tahun. Tapi dengan catatan bahan bakar yang dipakai, kondisi jalan. Karena kita belum memiliki parameter running time engine ya.
mesin itu untuk hidup berapa waktu. Nah kadang kan di kemacetan itu kilometer nggak jalan, tapi mesin masih hidup. Nah itu tentu kan kualitas olinya pun juga ikut menurun sesuai dengan perputaran mesin. Maka dari itu amannya ganti oli ya 5.000 km atau 3 bulan, mana yang tercapai lebih dulu. Kalau udah 3 bulan belum 5.000 km, misal masih 2.000 km, cek aja. Kalau masih bagus, lanjutkan pakai maksimal 6 bulan. Tapi kalau misalnya dia sudah mendekati 4.000, mendekati 5.000, udah 3 bulan, ganti aja. Seperti itu Pak. Karena warnanya pasti udah hitam. Iya benar, mulai hitam ya. Udah mulai hitam, dan itu adalah kotoran yang dibersihkan dari ruang bakar. Seperti itu Pak. Terakhir. Harga, termasuk jasa, seperti apa Mas? Oke, sprocket ini sendiri kalau dia originalnya 9 juta. Wow, 9 juta? 9 juta. Wow. Tapi ada juga yang untuk mesin-mesin HR itu murah. Itu paling sekitar 2,5 sampai dengan 3 jutaan. Kemudian dari IVT-nya ini sendiri, kalau misalnya dia udah kena, ini kisaran harga 2 sampai dengan 3 juta. Solusinya copotan. 500 ribuan mungkin udah dapat. Seperti itu. Kemudian kayak kalau misalnya sudah kena di timing chain-nya, itu timing chain-nya itu juga kalau misalnya udah kena itu 2,5 jutaan. Tapi kalau itu semua misalnya ini dibuka masih bisa, pembongkaran sprocket ini kisaran harga 500 sampai dengan 1.500.000, tergantung sulitnya pembukaan. Karena ada beberapa yang sulit, cover timing harus dilepas total. Ada juga yang beberapa hanya melepas ininya aja, tutupnya ini. Seperti mesin-mesin Serena X-Trail itu hanya membuka tutupnya ini. Dan juga rocker cover atas itu udah bisa mengambil sprocketnya ini. Nanti sprocket dibuka, dibersihkan, pegasnya di setel ulang, kemudian dikasih oli lagi, insya Allah akan sembuh. Seperti itu Pak Taufik. Oke. Mas, jasanya berapa? Jasanya kurang lebih sekitar tadi 750.000 sampai dengan 1.500.000. Berapa lama? Kalau mesin udah dingin, misalnya, jadi start sampai dengan selesai kurang lebih sekitar 6 jam. 6 jam? Nah, 6 jam. Tapi kalau misalnya mesinnya panas, ya kita harus nunggu dulu. Baik kawan-kawan semua, sobat HPdia, ternyata banyak faktor penyebab kerusakan dalam sebuah kendaraan, terutama mesin. Ya. Ternyata sumbernya adalah salah satu tadi oli dan bahan bakar yang digunakan. Seperti itu Pak Taufik. Berarti tips pendek Mas Ardi? Ya itu, gunakan bahan bakar yang sesuai dengan pabrikan rekomendasikan. Kemudian juga olinya juga sesuai dengan pabrikan yang direkomendasikan. Ganti olinya yang paling penting secara berkala. 3 bulan atau 5.000 km. Itu dengarkan kawan-kawan, Mas Hadi selalu ingatkan untuk ganti oli, jangan telat. Bukan apa-apa. Tahu sendiri kan, harganya mahal, 9 juta. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.